Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Syaputra Perwira dari kelas 10 6 absen 9 akan melakukan remedial alat ukur fisika. Sebelum itu saya akan mengenali dulu yang dimana pengertian dalam alat ukur. Alat ukur adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur besaran, kuantitas, atau kualitas suatu benda atau kejadian. Alat ukur memiliki beragam jenis dan fungsi, seperti mengukur panjang, tinggi, sudut, suhu, massa, waktu, dan kuat arus. Dan selanjutnya saya akan mengenali jenis-jenis alat ukur. Berikut ini alat ukur dalam fisika beserta penjelasannya. Yang pertama ada jangka sorong, digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan tebal benda dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang kedua ada micrometer skrup, digunakan untuk mengukur dimensi kecil dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga ada penggaris atau minstar, adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Termometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama ialah sebuah silinder memiliki diameter luar yang diukur menggunakan jangka sorong. Skala utama menunjukkan 12 mm dan skala vernier menunjukkan 0,06 mm. Berapakah diameter total silinder tersebut? Jawabannya, diameter soal sama dengan skala utama plus skala nonius. Jadi kita itu akan mencari skala utamanya yang terhubung dalam soal tersebut. Di soalnya itu kan skala utamanya 12. Kita masukin skala utamanya itu 12. Udah gitu, di soal kan skala SN-nya 0,06 mm. Udah tuh kita masukin. Nah, jadi tambahnya kita menambahkan di depan angka 12. Jadi si angka 12-nya ini ditambahkan 06. Jadi yang depan 0 itu kita hapus, jadi yang diambil 06-nya aja. Akhirnya hasilnya adalah 1206. Jadi diameter total silindernya adalah 1206 mm. Contoh soal kedua, sebuah tabung memiliki diameter dalam yang diukur menggunakan jangka sorong. Skala utama menunjukkan 8 mm dan skala vernier menunjukkan 0,08 mm. Berapakah diameter dalam total tabung tersebut? Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan skala vernier itu bisa juga disebut dengan skala nonius. Selanjut ke cara dan jawaban. Diameter dalam total, kita cari skala utamanya. Skala utamanya di sini kan udah ada tuh 8 mm. Kita masukin. Udah gitu skala noniusnya juga kita masukin. Itu kan 0,08 mm. Caranya sangat sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi kan ini 8 tambah 0,08 mm. Jadi kita tinggal tulis 8-nya di depan, udah itu koma, ambil 08-nya aja, 0-nya nggak akan kita ambil, jadi hasilnya 0,08 mm. Selanjutnya contoh soal ketiga. Sebuah batang logam diukur menggunakan micrometer skrup. Skala utama menunjukkan 5 mm dan skala putar menunjukkan 35 skala dengan satuan 0,01 mm per skala. Di sini ditanyakan tuh berapakah panjang total batang logam tersebut. Nah, buat caranya ini menurut aku rada sedikit panjang, tapi kita harus bisa mengerti ya, walaupun gak bisa juga kita akan belajar. Jadi kita tulis di sini panjang total. Pertama kita tentuin dulu SU dan SP-nya, yaitu skala utama dan skala putarnya. Yang kedua, kita tulisin skala utama dan skala putarnya yang berbentuk angka. Di sini skala utamanya 5 mm dan skala putarnya di sini itu 35 skala dengan satuan 0,01 mm. Kita tulis di dalam kurung ya. Udah gitu, kita selanjutnya si 35 itu kita dikaliin sama 0,01.
yang jadinya karena ini 5, gak usah si satunya gak usah kita apa-apain karena ini satuan. Nah udah gitu yang ketiga 5 mm tambah 0,35 mm. Jadi kan satunya hilang tuh. Yang keempat langsung aja panjang totalnya adalah 5,35. Jadi nolnya nggak usah kita ambil, langsung 5,35. Jadi batang logam tersebut memiliki panjang total 5,35 mm. Contoh soal keempat. Sebuah batang logam diukur menggunakan jangka sorong. Skala utama menunjukkan 6,5 cm dan skala nonius vernier menunjukkan 7 skala dengan satuan 0,01 cm per skala. Di sini ditanyakan berapakah panjang total batang logam tersebut. Nah, kita langsung cari cara dan jawabannya. Jadi kita sama ya, sama kayak tadi sebelumnya. Panjang total skala utama SU, skala nonius SN. Yang kedua panjang totalnya itu kita masukin. Skala utamanya adalah 6,5 cm. Terus SN skala noniusnya 7 skala dikali dengan satuan 0,01 cm. Udah gitu 6,5 cm ini kita tambah ke hasil 7 kali 0,01 cm tadi, yaitu hasilnya 0,07 cm. Panjang totalnya 6,57 cm. Kenapa 6,57 cm dan enggak 6,5707 cm? Dikarenakan kita itu kalau ada 0 nggak usah kita ambil dan ambil aja 7-nya, jadinya langsung disatuin kayak tadi ya, jadinya 6,57. Jadi panjang total batang logam tersebut adalah 6,57. Selanjutnya contoh soal yang kelima. Seorang siswa mengukur panjang sebuah pulpen menggunakan minstar. Skala utama pada minstar menunjukkan panjang 14,5 cm. Berapakah panjang pulpen tersebut dalam milimeter? Jadi jawabannya adalah caranya dulu ya. Panjang pulpen itu kita lihat di situ panjang pulpennya 14,5 cm. Nah, untuk mengubah satuan dari cm ke milimeter itu tuh kita kalikan dengan 10. Karena 1 cm-nya itu adalah 10 mm. Oke, jadi panjang pulpen dalam milimeter kita gabungin 14,5 cm dikali 10 yang tadi udah itu sama dengan 145 mm. Jadi hasilnya panjang pulpen tersebut adalah 145 mm. Nah, sudah beres. Jadi begitu ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sudah menjelaskan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Dan terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Thank you very much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.